Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Abi Syuja. Ya, kita masih dalam kitab Thaharah, yaitu kitab bersuci, dan kita masuk pada serial ke-10, yaitu kita masih dalam pembahasan yang sama, yaitu mandi. Di sini kita akan menjelaskan tentang tata cara mandi secara singkat sebagaimana disebutkan dalam Matan Abi Syuja. Di mana dalam Matan Abi Syuja di sini mandi ya dijelaskan tata caranya dengan beliau bagi menjadi dua pembahasan, yaitu menjelaskan yang pertama tentang bagian-bagian yang wajib dipenuhi ketika mandi, kemudian yang kedua adalah bagian-bagian yang disunahkan ya ketika mandi. Kita lihat yang pertama, beliau katakan wa faraidul ghusli salah satu asya, yaitu kewajiban mandi itu ada tiga. Ya, kewajiban mandi itu ada tiga. Yang pertama an-niyatu, yaitu berniat. Yang namanya niat itu adalah al-qasdu wal iradah, yaitu berkehendak atau berkeinginan. Berkehendak atau berkeinginan, ya, bermaksud untuk melakukan sesuatu. Maka ketika seorang itu bermaksud untuk melakukan sesuatu, itu sudah dikatakan berniat. Ketika seorang itu ingin mandi, maka dia sudah punya keinginan untuk mandi, maka itu sudah disebut berniat. Ya, dan para ulama itu katakan tidak disyaratkan untuk menggerakkan lisan. Artinya tidak disyaratkan ya berniat itu dilafazkan. Tidak disyaratkan berniat itu dilafazkan. Jadi yang pertama dipenuhi di sini, yang wajib dipenuhi ketika seorang itu melakukan mandi harus berniat terlebih dahulu. Karena mandi di sini fungsinya ya sebagaimana dalam masalah niat amalan. Niat amalan itu fungsinya itu ada dua. Yang pertama adalah untuk membedakan ibadah dan non ibadah, dan yang kedua adalah untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Di sini kita ingin membedakan apakah mandi di sini adalah mandi biasa ataukah mandi di sini adalah mandi wajib. Maka di sini dibedakan dengan niat. Dan dalil bahwasanya ketika mandi kita mesti berniat karena Nabi SAW itu bersabda dalam hadis Umar bin Khattab, ya di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua yang wajib dipenuhi juga ketika mandi adalah izalatun najasa in kanat ala badanihi. Yaitu ketika seorang itu mandi hendaklah dia itu menghilangkan najis jika najis tersebut terdapat pada badannya. Ya, dia harus menghilangkan najis ketika najis tersebut terdapat pada badannya. Ini kedua yang mesti dilakukan ketika mandi, ya. Karena ya, jika masih ada najis-najis di badan, ya, seperti adanya madhi, ya, atau adanya wadi, ya, ataupun adanya kencing, ataupun adanya kotoran, maka hendaklah dihilangkan ketika mandi wajib. Kemudian yang ketiga lagi yang mesti dilakukan adalah wa isalul ma'i ila jami'i sya'ari wal basyarah. Yaitu hendaklah ketika seorang itu mandi, yang wajib dia penuhi adalah dia mengguyur air ke seluruh tubuhnya, termasuk terkena pada rambut dan juga pada kulit-kulitnya. Terkena pada rambut dan juga pada kulit-kulitnya. Ini yang wajib dilakukan. Ya, ini yang wajib dilakukan, yaitu namanya mandi. Seseorang itu harus mengguyur atau menyiram air ke seluruh badannya, termasuk terkena pada rambut-rambutnya, ya juga pada kulit-kulitnya. Kemudian ada 5 hal lagi kata Abu Syuja yang di sini disunahkan. Ya, artinya ini yang jadi penyempurna mandi. Kalau tadi adalah yang kita sebutkan sebelumnya itu adalah wajib, yang wajib dilakukan ketika mandi. Sekarang adalah yang disunahkan ketika mandi. Yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Sebagaimana dalam wudu sudah dibahas bahwasanya bismillah itu hukumnya sunnah, maka di sini juga dimasukkan dalam mandi, di sini juga hukumnya sunnah. Ya. Kemudian yang kedua al-wudu qablahu, yaitu diperintahkan atau disunahkan untuk berwudu sebelum mandi. Diperintahkan atau disunahkan untuk berwudu sebelum mandi. Hal ini didukung oleh hadis Aisyah ya, yang menerangkan hal ini. Kemudian yang ketiga yang disunahkan lagi ketika mandi adalah imrol yadi al jasad, yaitu menggerakkan tangan atau tangan itu menggosok-gosok badan. Tangan itu menggosok-gosok badan ketika mandi. Jadi ada bagian-bagian yang misalnya sulit terkena air seperti di ketiak ya, atau di bagian siku-siku yang itu sulit terkena air, atau di bagian sela-sela yang itu sulit terkena air, maka hendaklah tangan itu berusaha untuk menggosoknya. Kemudian yang keempat yang disunahkan lagi ketika mandi adalah al-mualah, yaitu ketika mandi hendaklah kita kerjakannya membasuh anggota badan yang satu dan yang lainnya itu tidak dengan selang waktu yang lama. Ini dimaksudkan dengan mualah. Jadi misalnya ketika kita mengguyur kepala, maka ketika mengguyur anggota tubuh yang lainnya itu tidak dengan selang waktu yang lama. Ya, ini yang disunahkan ketika mandi. Kemudian yang terakhir, taqdimul yumna 'alal yusra, yaitu mendahulukan yang kanan dari yang kiri.
Maka ketika kita mandi disunahkan ya anggota badan kita yang kanan terlebih dahulu yang kita siram. Baru setelah itu yang kiri. Begitu juga kaki ya didahulukan yang kanan terlebih dahulu baru juga yang kiri. Ini yang disunahkan sebagaimana Nabi SAW itu sangat menyukai ya ketika berbuat baik, ketika melakukan suatu perbuatan yang baik itu mendahulukannya dengan yang kanan, sedangkan hal yang jelek itu dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh yang kiri. Jadi intinya di sini ketika mandi yang mesti kita lakukan adalah kita berniat terlebih dahulu, lalu setelah itu kita menyiramkan anggota badan kita ya dengan air ya, dan mandi di sini mesti seluruh badan ini terkena air. Baru yang disunah-sunahkan di sini semisal tadi mendahulukan yang kanan dari yang kiri, membaca bismillah sebelumnya, ini adalah hal yang menjadi penyempurna ketika mandi. Jadi langkah yang kita lakukan adalah berniat, lalu setelah itu kita hilangkan najis terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita berwudu ya sebagaimana wudu kita mau sholat. Lalu setelah itu kita menyiramkan air pada badan kita, dahulukan dari yang kanan dari yang kiri. Baru setelah itu ya kita mencuci kaki kita yang terakhir. Ini yang kita lakukan ketika kita melaksanakan mandi. Ya mandi ini ya pelaksanaan mandi di sini berlaku untuk mandi yang wajib maupun mandi yang sunnah. Adapun tentang mandi yang sunnah insya Allah akan kita bahas pada serial berikutnya biiznillah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.